Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak At di Dimni Channel ya. Kali ini Pak At akan bahas tentang materi pertidaksamaan harga mutlak matematika SMA kelas 10 ya, lanjutan yang kemarin ya. Satu pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama adalah jika harga mutlak dari X tambah 6 lebih kecil dari 3, maka nilai X yang memenuhi adalah. Kemudian pertanyaan kedua, himpunan penyelesaian dari harga mutlak seperempat X kuadrat minus 10 lebih kecil dari 6. Oke ya. Oke, Pak ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe ya di channel ini ya, supaya semakin lebih baik ya. Terima kasih Pak ucapkan ya. Oke, langsung ke pembahasan ya. Untuk soal yang pertama, ini masih mudah ya. Oke, langsung saja kita bongkar harga mutlaknya. Pak tulis ulang ya. Tulis ulang. Oke, jadi harga mutlak dari X ditambah 6, kemudian lebih kecil dari 3 ya. Kita bisa selesaikan seperti ini. Oke, ini kita bongkar. Harga mutlaknya menjadi X ditambah 6, kemudian lebih kecil dari 3, tapi X plus 6-nya lebih besar dari minus 3. Oke, seperti ini ya langkahnya ya. Oke, tinggal pindahkan ya ke sana ya. Pindah ruas ya. 6-nya pindah ke sana dan ruas ke kiri dan kanan ya. Jadi tengah-tengah tinggal X ya. Maka menjadi apa? Hasilnya adalah X, kemudian ini sebenarnya menghilangkan tambah 6 ya, dikurangi 6 ya. Nah, kalau dikurangi 6 maka sebelah kini dikurangi 6 ya. 3 dikurangi 6, kemudian ini juga sama ya. Minus 3 plus jadi min 6 ya. Oke, langkah sederhananya ya. Maka X jadi berapa nih? 3 dikurangi 6, min 3, kemudian min 3, min 6. Jadi min 9 ya. Min 9. Maka X lebih besar dari min 9, tetapi X lebih kecil dari min 3. Oke. Ini jawabannya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi min 9, X, min 3. Oke, yang A ya. Oke, sip. Kita lanjutkan untuk yang kedua ya. Oke, yang pertanyaan yang kedua adalah himpunan penyelesaian dari seperempat X kuadrat ya. Ya sama ya prosesnya ya. Coba kita bongkar dulu ininya. Apa namanya? Sama kuadrat kita terus ulang ya. Pertama adalah apa? Seperempat X kuadrat minus 10 ya. Harga mutlak. Kemudian kurang dari 6. Oke. Ke bawah ya. Maka kita bongkar harga mutlaknya menjadi apa? Jadi seperempat X kuadrat minus 10 lebih kecil dari 6. Kemudian sebelah sininya adalah minus 6 ya. Seperti itu ya. Oke. 10-nya kita kemana kan? Kita pindah ke sana ya. 10 pindah ke sana. Oke, dan pindah ke sana ya. Maka menjadi apa jadinya? Oke, menjadinya oke, jadi berapa? Jadi tinggal seperempat X kuadrat ya. Ini 6 ditambah 10 ya, minus 10 ke sana ya. Supaya minus 10-nya hilang ditambah 10, maka ruas kini juga tambah 10 ya. Begitu pula ini ya, min 6 kemudian ditambah dengan 10. Oke. Maka jadi berapa nih? Ini seperempat X kuadrat lebih kecil dari 16 ininya. Kemudian ini min 6 tambah 10 jadi 4 ya. Oke, nah kita pisah ya ini ya. Pertama adalah kita bahas yang mana dulu nih? Dulu ya, boleh ya, seperempat X dulu ya. Yang pertama kita ini dulu, kita pecah dulu ya. Yang pertama ini dulu. Oke, kita buat garis bilangan sampai dapat ya. Setelah ini dapat, baru kemudian pakai ini ya. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini ya. Nah, baru ini. Nah, gitu ya. Gitu ya. Oke, pertama dulu yang pink dulu ya. Oke, kita garis dulu ininya supaya muat ya. Oke, kita muat. Oke, kita garis dulu. Dah. Oke, kita lanjut. Sekarang yang pink dulu nih. Yang pink dulu apa nih? Jadi seperempat X kuadrat ya. Oke, lebih kecil dari 16 ya. Oke, kita kali 4 ya semuanya ya. Itu semuanya kita kali 4 supaya nggak ada pecahan ya. 4 kali 1 dibagi 4 1 ya. Jadinya X kuadrat
kemudian lebih kecil dari 16 kali 4 berapa? 64 ya? Jadi 64. Oke, kita pindah ruas ya. Kita faktorkan ya, x kuadrat min 64. Lebih kecil dari 0. Kita faktorkan, 64 berarti berapa? 8 kali 8 ya. Kita faktorkan x kali x kuadrat, 64-nya plus 8 dan min 8 gitu ya. Min plus 8 kali min 8, min 64 ya. Tengahnya habis ya. Maka x-nya kita bisa jadi x-nya berapa nih? X plus 8 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 8. Kemudian satu lagi, x min 8 sama dengan 0. Oke, ini sama dengan 0. Jadi sama dengan 8 gitu ya. Min 8 dan 8. Oke, kita buat garis bilangan ya. Kita buat garis bilangannya. Gimana posisinya ya? Oke. Di sini ada angka berapa? Di sini ada angka min 8 ya. Oke. Dan sini ya. Oke. Ya, karena ini bulat ya. Berarti ini min 8 sama ini 8 ya. 0 ada di sini ya. 0 kira-kira ada di sini ya. Di tengah ya. Ada 3 wilayah. Oke, ada 3 wilayah ini. Oke, ada 3 wilayah. Ada positif ya. Kita 0 dulu ya. Misalkan ya. Wilayah 0. Kita ganti X-nya dengan 0. 0 tambah 8, 0 kurangi 8. 0 tambah 8 plus 8. 0 kurangi 8 min 8. Jadi 8 kali min ya. Berarti ini min, wilayahnya ini plus, ini plus. Oke, yang diminta adalah apa nih? Lebih kecil dari 0, berarti cari wilayah negatif. Maka kita daerah yang diarsir adalah ini ya. Sementara ini dulu ya. Nanti kita gabung dengan yang kedua. Berarti ini wilayah sementara ya. Oke, wilayah negatif. Cari yang negatif lebih kecil dari 0 ya. Oke, sementara wilayah ini yang kita arsir ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua nih. Yang 4 min 4x kuadrat ya. Oke, kita hapus ini ya. Oke, kita hapus yang ini atau boleh ke sebelahnya boleh ya. Ada enggak? Oke, kita hapus aja deh. Kita hapus ya. Kita hapus yang ini. Kita ambil yang ini ya. Yang warna apa namanya? Biru ya. Oke, kita gunakan ini. Oke, yang ini udah, yang pink sudah ya. Udah ada 2. Nih, sekarang yang ini kita bahas. 4 lebih kecil dari 1/4 X kuadrat. Lebih mudah bagaimana? X kuadrat sebelah sana ya. Ini lebih besar ya. Berarti boleh nggak Pak tulis gini, 1/4 X kuadrat lebih besar. 4 sama ya, jadi X sebelah sini lebih mudah ya. Kemudian sama kita kali dengan, semuanya kita kali dengan 4 ya. Supaya nggak ada pecahan. 4 kali 1 dibagi 4 jadi X kuadrat ya. Berarti tinggal X kuadrat, kemudian lebih besar dari 4 kali 4, 16. Oke. Ini kita hapus nih. Kita faktorkan ya. Belakang sampai 0 ya. Oke, berarti tinggal X kuadrat min 16 ya. Lebih besar dari 0. Oke. Kita faktorkan 16 itu berarti X. Ini X ya. Kemudian 16 berarti 4 ya. 4 kali 4, 16. Oke, karena negatif, ini positif, ini negatif ya. Oke gitu ya. Lebih besar dari 0. Oke, kita buat ininya. X-nya berapa jadinya? Ini kita hapus ininya ya. Oke, ini kita hapus. Ini udah dapat ya. Kita sudah dapat garis bilangannya. Oke, sudah dapat garis bilangannya. Oke, tinggal lanjut ini ya. Oke, berarti tinggal berapa nih? Berarti X-nya berapa? X-nya min 4 ya. X-nya min 4 dan X-nya X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya 4 ya. Dan X-nya 4. Oke, kita buat garis bilangan ya. Di sini ya. Di mana 4? Oke, 4 itu ada di sini ya, min 4 ya. Min 4 ada di sini. Oke, yang warna lain deh. Oke, di sini min 4, kemudian 4-nya juga di sini ya. Oke, 4 di sini. Nah, 0 masih di sini ya. Ada 3 wilayah lagi masih ya. Masih ada 3 wilayah nih. Oke, kita buka untuk kita garis kurang lurus ya. Oke, ada 3 wilayah di sini. Ya, kemudian di sini ya. Nah, gitu ya. Nah, 0 masih di tengah ya, karena min 4, 4, 0 di sini. Maka kita masukin angka 0-nya. Masukin angka 0. 0 ditambah 4 plus 4. 0 kurangi 4 negatif. Jadi positif kalau negatif, negatif. Berarti negatif masih ada wilayah negatif sini. Oke, ini negatif ya. Kemudian sebelahnya pasti positif ya. Positif dan positif. Nah, diambil wilayahnya apa? Diambil apa ini?
Ini lebih besar dari 0. Artinya apa? Wilayah yang positif ambil. Lebih besar dari 0. Berarti positif yang diambil ini ya. Maka kita arsir ini ke sana jadinya. Yang diarsir aja yang positif. Ini ke sana, kemudian ini yang positif ke sana. Nah, mana yang 2 kali diarsir? Ini ya. Ini yang 2 kali diarsir. Ini juga diarsir. Berarti ini adalah himpunan penyelesaian ya. Nah, maka himpunan penyelesaian adalah ini ya daerahnya. Berarti kalau gitu antara X ya lebih besar dari min 8, tetapi berapa nih sampai min 4 ya. Tapi lebih kecil dari min 4. Atau apa? Atau ini. Ini ya wilayahnya ya. Nah, ini ya. Atau ini juga. Ini wilayah ini. Tadi wilayah ini yang diarsir ya. Jadi wilayahnya biar jelas 4 arsir 2 kali. Ini ya. Jadi jawabannya nih. Oke, jadi ya. Maka yang atau X ya, X antara lebih besar dari 4 tetapi lebih kecil dari 8. Oke, maka jawabannya adalah ini. Ini ya, ini atau ini ya. Oke, jadi mana nih? Min 8 X min 4 atau 4X ini ya jadinya ya. Yang E ya. Jadi jawabannya adalah yang E, min 8. X antara min 8 dan min 4 atau X antara 4 sampai 8. Oke, gitu ya. Oke, demikian penjelasan Pak yang mudah-mudahan bisa dipahami tentang materi harga mutlak ya, himpunan penjelasan harga mutlak. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.